Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian dimanapun berada, mari kita lanjutkan pembelajaran kita di bab terakhir di kelas 10 SMA, yaitu tentang perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Adapun yang kita bahas nanti meliputi dua bagian. Yang pertama yaitu tentang perubahan keseimbangan lingkungan, dan yang bagian V nanti kita akan tentang pengelolaan lingkungan atau cara merawat lingkungan, ya. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, yang pertama yaitu kita akan belajar tentang bagian A, perubahan keseimbangan lingkungan. Perubahan keseimbangan lingkungan. Seimbang itu artinya balance, tidak miring kanan, tidak miring kiri. Kalau digambarkan, ya. Sementara kalau kita bicara tentang lingkungan, ini kita sudah pernah belajar di sebelumnya, yaitu tentang ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan, baik abiotik maupun biotik. Nah, dibahas tentang itu, kita akan bicara tentang kondisi yang ideal, ya. Kondisi ideal, yaitu lingkungan yang seimbang. Oleh karena itu, setelah ini kita akan bahas tentang yang pertama, konsep keseimbangan lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu penyebab perubahan lingkungan. Dan yang ketiga kita akan bicarakan tentang pencemaran lingkungan. Kita menuju yang pertama tentang konsep keseimbangan lingkungan. Tadi saya katakan bahwa imbang adalah tidak miring kanan, tidak miring kiri. Jadi lingkungan dikatakan seimbang jika antara komponen biotik dan abiotik berada dalam komposisi yang proporsional dan stabil. Proporsional artinya jumlah antara produsen, konsumen, dan pengurai itu dalam keadaan ideal, lalu semuanya bekerja di tugas masing-masing dengan komposisi dan proporsi yang seimbang, sehingga tidak ada satu makhluk hidup yang mendominasi makhluk hidup lainnya. Itu dikatakan seimbang. Tapi kondisi ini benar-benar sangat langka, karena kondisi ini terjadi apabila suatu lingkungan itu dibiarkan apa adanya, dibiarkan tanpa campur tangan manusia. Itulah lingkungan, itulah keseimbangan. Tapi itu jarang sekali terjadi, kecuali di hutan-hutan yang masih perawan, yang belum terjamah oleh manusia. Yang berikutnya, dalam lingkungan atau ekosistem stabil memiliki daya dukung lingkungan yang maksimal. Jadi dalam konsep ekosistem yang seimbang ini, maka apapun yang dibutuhkan oleh komponen ekosistem itu atau komponen lingkungan itu sudah terpenuhi oleh lingkungan itu sendiri. Jadi dia punya daya dukung yang kuat. Kemudian berikutnya, keseimbangan lingkungan bersifat tidak stabil, artinya mudah terganggu. Jadi apabila komponen yang ada itu mengalami gangguan, maka keseimbangan lingkungan juga bakal terganggu. Dalam lingkungan yang rusak, gitu ya, maka daya dukung lingkungan menjadi minimum, sangat berkurang. Di lingkungan yang rusak berarti ada komponen yang hilang atau berkurang, maka kemampuan lingkungan itu untuk mendukung kehidupan makhluk yang ada di dalamnya juga berkurang. Berikutnya, keseimbangan lingkungan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu komponen yang ada terlibat dalam aksi reaksi dan berperan sesuai dengan kondisi keseimbangan. Terjadi pemindahan energi, atau kemarin di ekosistem kita bahas ada arus energi, ada daur materi, yaitu daur biogeokimia. Jadi itu sangat menentukan. Saya nggak bisa membayangkan kayak apa, ya. Jadi sepertinya ya kita biarkan lingkungan alami, itulah keseimbangan lingkungan. Jadi kalau sudah campur tangan manusia dan manusianya kurang begitu bijak untuk menjaga komponen yang ada, kadang-kadang nanti ada jenis tumbuhan tertentu, jenis hewan tertentu yang berkurang, bahkan hilang sekali, sehingga perannya dalam lingkungan itu juga hilang. Ya, ini konsep, ya, ini konsep atau teori tentang keseimbangan lingkungan. Walaupun ini hampir jarang kita jumpai, ya, lingkungan seperti ini, tetapi kita berharap
Nah, suatu ketika nanti kita bisa mewujudkan lingkungan yang seimbang. Kemudian berikutnya, yaitu kita akan belajar tentang yang kedua di bagian yang pertama ini, yaitu penyebab perubahan lingkungan. Jadi tadi dikatakan bahwa lingkungan yang masih alami itu adalah lingkungan yang seimbang. Nah, lingkungan yang seimbang ini ternyata bersifat tidak stabil, tapi mudah terganggu. Nah, adapun yang menyebabkan perubahan lingkungan ini adalah perubahan lingkungan akibat faktor alam yang pertama ya. Jadi faktor alam di sini contohkan misalnya gunung meletus misalnya. Jadi pada saat gunung meletus maka wilayah radius tertentu dari gunung tersebut kan akan terkena dampak. Misalnya ini ada lelehan lava ini ya, maka tanaman-tanaman yang ada bahkan hewan-hewan yang ada kan nanti bakal mati gitu ya. Kemudian tanaman-tanaman tertentu tertutup oleh debu-debu vulkanik ini atau mungkin ada yang mati karena panasan dan lain-lain. Ditambah lagi mungkin nanti ada lahar dingin dan lain-lain. Terus bisa merubah keseimbangan ini. Tapi jika kita lihat setelah itu dibiarkan lagi ya, tumbuh lagi. Nah, itu nanti kita kembali ke kemarin pelajaran namanya suksesi. Ada suksesi primer, suksesi sekunder. Kemudian berikutnya yang B yaitu perubahan lingkungan akibat tangan manusia. Ya ini yang sering jadi sering jadi masalah gitu ya. Jadi karena manusia memiliki kebutuhan yang hampir-hampir tidak terbatas ya. Tidak terbatas. Jadi keinginannya sangat luar biasa sehingga ini sangat mempengaruhi keseimbangan lingkungan ya. Mungkin saya pernah baca di Al-Quran itu ada. Jadi telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah tangan manusia. Dhaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Memang yang menghuni ini dan seolah-olah yang menguasai bumi ini kan manusia, sehingga manusia perlu punya etika terhadap lingkungan ya. Bahwa kita ini bagian dari lingkungan, bukan penguasa sebetulnya ya. Tapi dalam kenyataannya kadang-kadang kita memposisikan ya seperti penguasa ya. Kita habisi aja semua yang ada di lingkungan ini untuk masa yang akan datang, perkara nanti anak cucu kita mungkin tidak terganggu. Kita harus bijak gitu ya, menggunakan sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Kemudian berikutnya kita akan bicarakan yang ketiga tentang pencemaran lingkungan. Pencemaran adalah, itu pernah dibahas, itu pencemaran adalah masuknya zat di tempat yang tidak tepat, di waktu yang tidak tepat, sebetulnya dengan jumlah yang tidak tepat sehingga merubah keseimbangan lingkungan yang ada di sana. Nah, berdasarkan wilayah atau daerah yang dicemari ini dibedakan ada pencemaran air. Jika masuknya zat itu ke air, kemudian pencemaran udara jika masuknya zat itu ke udara, dan pencemaran tanah jika masuknya zat-zat yang tidak tepat tadi itu yaitu di tanah. Oke, kita bahas satu persatu tentang pencemaran air. Sumber dari pencemaran air yang pertama ada limbah rumah tangga, berupa limbah organik dan limbah organik. Insya Allah kamu sudah sangat banyak tahu bahwa di setiap rumah tangga mesti ada kegiatan kehidupan, masuk di dalamnya adalah proses masak diantaranya. Itu ada limbah-limbah bekas minyak goreng, bekas deterjen, cuci baju, dan kegiatan-kegiatan lain di rumah tangga. Berikutnya ada limbah pertanian. Ini biasanya di daerah-daerah pedesaan yang masih punya banyak sawah ya. Nah, di antaranya adalah penggunaan pestisida, penggunaan pupuk-pupuk anorganik atau pupuk buatan, ya, berlebihan, lain-lain itu ya. Berikutnya itu limbah industri, ini di kota-kota besar biasanya ya. Banyak pabrik-pabrik yang didirikan yang menggunakan bahan bakar, misalnya menggunakan bahan fosil. Nah, ini mengeluarkan asap-asap tertentu dengan kandungan gas tertentu ya. Kemudian mungkin penggunaan bahan-bahan tertentu dalam pembuatannya ya, bukan sekedar gasnya tapi bahan-bahan kimia berbahaya yang dia gunakan. Nah,
bisa juga nanti menjadi sumber pencemaran air. Yang keempat yaitu limbah pertambangan. Jadi limbah yang berasal dari kegiatan pertambangan dan tambang itu yang terkenal itu kasus Minamata Jepang ya, yaitu ada pencemaran merkuri di pertambangan atau merkuri itu sebenarnya Ag ya, hidrogium atau air raksa ya. Kalau yang saya dengar kalau di Indonesia itu untuk penambangan emas, kalau nggak salah untuk menggumpalan butiran-butiran emas itu menggunakan Hg atau air emas. Oke, ini yang pencemaran air. Yang kedua yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara ini bisa berupa CO dan CO2 ini dari kendaraan bermotor, dari asap-asap pabrik, ada klorin juga. Klorin kalau nggak salah digunakan di di air kalau nggak salah ya. Desinfektan yang digunakan di air. Mungkin ada oksida nitrogen itu juga dari asap, sulfur juga, kemudian oksidan lain, udah hidrokarbon ini mungkin yang terkenal itu penggunaan CFC ya, yang ada di refrigerator. Kemudian partikel debu dari pembakaran, nanti selain mengeluarkan asap, di asap juga ada partikel-partikel. Jangan heran kalau kita habis lewat di daerah yang sangat bercemar atau di kota-kota di rambut hidung kita ini kalau kita usap ini ada jelaga warna hitam gitu. Atau mungkin muka kita yang berminyak ini kita lap ada partikel-partikel hitam debu-debu yang nempel di sana. Ini tentang pencemaran udara. Kemudian berikutnya yaitu pencemaran tanah. Nih. Jadi sumbernya atau bahan yang menyebabkan pencemaran tanah kegiatan rumah tangga yang menghasilkan limbah domestik tadi, diantaranya ada plastik, kemudian dibuang ke tanah, tidak bisa diurai sehingga mempengaruhi kesuburan tanah. Atau ada zat lain, deterjen tertentu, atau mungkin bekas-bekas minyak atau apa. Kalau itu ke tanah ya berarti menjadi pencemar tanah. Kalau dibuang ke sungai berarti pencemar air gitu ya. Dan mungkin banyak lagi yang lain nanti kamu bisa tambahkan. Yang kedua, kegiatan industri yang menghasilkan limbah industri. Limbah industrinya. Nah ini kadang-kadang bekas-bekas limbah industri itu masuk ke tanah gitu ya. Misalnya saya pernah tahu itu bengkel mungkin. Bengkel kadang banyak bekas dari oli cipratan-cipratan yang kena di tanah misalnya. Itu yang bengkel-bengkel yang masih menggunakan tanah, tapi bengkel-bengkel sekarang sudah mulai sangat rapi, jadi olinya di wadah yang khusus gitu ya. Kemudian asapnya juga begitu, ada jalur khusus ke atas sehingga tidak langsung mengenai manusia. Tapi ini memang tidak kita pungkiri ya, dari kegiatan ini juga menghasilkan limbah. Berikutnya itu kegiatan pertanian ini yang mencemari tanah, yaitu penggunaan pupuk yang berlebihan, kemudian insektisida juga yang masuk ke tanah. Jadi itu bisa mencemari di tanahnya, juga bisa di airnya, tergantung dia nanti tertinggal di mana. Ini beberapa pencemaran ya, Oke, demikian tadi beberapa upaya pengelolaan lingkungan, dan yang pertama tadi tentang konsep keseimbangan lingkungan. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita betapa apapun yang kita lakukan terhadap lingkungan nanti baliknya ya ke kita lagi gitu ya. Jika kamu berbuat baik ya kebaikannya untuk kita lagi, buat jelek ya untuk kita. Cuma sayang kadang-kadang itu kita berbuat jelek bukan hanya kembali ke kita tapi juga ke orang lain lah. Itu kalau seumpama itu adalah sebuah dosa, tambah banyak. Oleh karena itu, oke, mari kita berupaya walaupun cuma sedikit, mari kita berupaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan, syukur-syukur mencegahnya. Kalau sudah terpaksa sudah ada ya kita berupaya untuk mengembalikan keseimbangan lingkungan. Sekuat kita lah, sebisa kita gitu ya. Oke, terima kasih. Thank you very much. Ini akhir dari bab di semester kedua dari pelajaran biologi SMA kelas 10. Mari kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.